Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kepemudaan dan juga bela negara. Nah, apa sih pengertian bela negara? Bela negara merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Kemudian pengertian bela negara sendiri merupakan sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun di luar negeri. Kenapa sih kita kok penting untuk bela negara? Nah, bela negara ini diperlukan karena adanya ancaman itu sendiri, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negara maupun luar negara yang dinilai membahayakan dalam kedudukan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Kemudian tadi di bela negara di pengertiannya itu ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Apa sih ancaman tersebut? Nah, ancaman tersebut contohnya adalah ancaman dari dalam negeri, contohnya yaitu konflik antar golongan, biasanya ada konflik antar suku gitu. Kemudian golongan separatis, kemudian pemaksaan kehendak atau konflik, korupsi, memudarnya rasa nasionalisme, dan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian apa sih contohnya dari ancaman dari luar negeri, yaitu invasi atau agresi militer. Kemudian ada serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase dan inflasi, kemudian sabotase. Nah, kemudian di sini ada bentuk ancaman-ancaman. Ancaman ini dilakukan ada yang militer dan ada yang non-militer. Untuk membedakan non-militer dan militer ini sangat mudah sebenarnya. Kalau militer itu menggunakan menggunakan senjata dalam dalam ancamannya. Nah, misalnya yaitu agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, terus perang saudara antar golongan yang menggunakan senjata, kemudian ada aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Kemudian ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata. Biasanya yang diserbu adalah politik, ekonomi, sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, kesatuan negara, dan keselamatan segenap negara. Contohnya apa? Yaitu pengaruh budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Kemudian ada pengaruh ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kejahatan internasional, misalnya teroris yang ingin menjajakan narkotika, terorisme, terus kemudian menjajakan narkotika, terus pencurian kekayaan alam juga bisa, dan penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Terus di sini kita ada motivasi dong tentunya untuk berbela negara ini. Nah, di sini memotivasi diri kita sendiri itu dengan apa? Yang pertama adalah dengan menanamkan rasa cinta dan bela tanah air ya tentunya, agar hal itu menumbuhkan rasa kesenangan kita untuk selalu melindungi negara Indonesia. Bukan karena adanya undang-undang yang mewajibkan kita untuk membela negara Indonesia. Jadi memang murni karena di dalam diri kita. Kemudian apa sih pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara? Banyak sekali tentunya. Yang pertama adanya ancaman. Karena ada ancaman itu, makanya partisipasi masyarakat ini penting untuk dilakukan. Kemudian adanya sistem pertahanan kita
itu kan sistem Sihan Kamarta. Nah, sistem ini itu rakyatnya dijadikan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Kemudian ada globalisasi, merupakan kekayaan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Peran ini dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Kemudian di sini ada juga bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan meliputi pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Yang terakhir yaitu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan juga sebagai mahasiswa dalam berbela negara? Yaitu sangat mudah sekali. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yaitu tidak terlibat dengan narkoba, terus kemudian tidak ikut tawuran, terus tidak mabuk-mabukan, tidak membuat keributan, kericuhan yang dapat menyebabkan hal-hal negatif di masyarakat. Terus rajin belajar tentunya, terus berpartisipasi dalam segala kegiatan-kegiatan yang berbau dengan bela negara, kemudian menghormati agama orang lain itu juga penting agar tidak ada cekcok gitu ya. Kemudian aktif dalam kegiatan remaja. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.